Oke, kita bakal update kasus dari NM ya gitu. Jadi kemarin update-annya adalah berkasnya itu katanya udah dilimpahkan ke pengadilan gitu ya. Namun pengadilan menolak ya atau dibalikin ke Polda katanya gitu. Belum lengkap katanya bukti, ngapain ditahan sih katanya gitu. Padahal kooperatif loh nggak pernah mangkir. Permainannya siapa ini? Ya, kalau kita bahas soal beberapa owner brand ini cukup lucu ya, bahwa mereka sudah terang-terangan mengakui kesalahan mereka gitu ya. Bahwa pada kejadian ketika itu, pada saat persekusi yang dialami oleh Doktif gitu, bahwa salah satu asisten dari SS sendiri itu sudah mengakui bahwa memang produknya overclaim, kemudian disusul oleh video permintaan maaf dari SS sendiri sebagai owner brand tersebut ya, dan mengakui bahwa produknya overclaim. Dan mungkin penggalan video ini juga bisa mengingatkan kalian ya. Kemarin overclaim benar, kita nggak akan ngelawan karena benar overclaim. Tapi ini dia fitnah, maka kita datengin. Pas didatengin ngapain? Terkejut batin kan? Tanya. Udah lampos ya. Sebagai pengingat aja ya, bisa dijadikan apa nih patokan bahwa memang nih mereka secara gamblang dan terang-terangan mengakui bahwa produknya yang memang bermasalah gitu ibaratnya. Kemudian ada juga nih salah satu komentar dari salah satu praktisi hukum mengenai penahanan Nikita Mirzani yang ditambahkan menjadi 40 hari nih guys. Melihatnya seperti apa nih dalam perspektif kacamata hukum? Penahanan itu kan hal yang biasa lah. Jadi dari 20 hari bisa kita panjang, 20 hari, 40 hari itu. Ya, dalam hal ini mungkin sekarang kita lihat penyidik itu mungkin sudah tempat berkasan gitu. Kalau sekarang mungkin belum P21. Kayaknya dinyatakan belum lengkap, mungkin baru P19. Penyidik harus melengkapi beberapa petunjuk dari jaksa. Ya kan kita nggak tahu nih petunjuknya apa saja, yaitu penyidik pasti punya gambaran dan dia pasti mengerti kapan waktu berakhirnya. Dan pasti kan tidak bisa lebih dari. Ya, kalau bisa penahanan ini misal bakal bisa lebih dari 40 hari ke depan, ya otomatis nih kita harus dibebaskan karena pihak kepolisian tidak bisa mencari fakta-fakta atau bukti-bukti. Kalau bukti mungkin sudah ya gitu, kenapa bisa ditahan? Oke lah itu kalau masalah itu. Tapi beberapa fakta selanjutnya mungkin harusnya bisa memperkuat kasus ini untuk naik ke P21 itu sih gitu ya. Coba kita baca salah satu komentar dari warganet berikut ini. Kok Lela lagi pusing nyari data-data untuk menjerat NM di persidangan katanya gitu. Sudah aku bilang, Niki itu kuat, backingannya Allah gitu kali ya. Backingannya Allah selalu mendampingi Niki gitu. Kalau orang tersangka bener nggak perlu 40 hari pak, itu aja udah jelas. Ada main sama owner skincare katanya gitu. Banyak yang mendukung Niki. Dari pengacara, pakar hukum, tapi yang baju coklat sepertinya seneng banget mukanya ya. THR cair lebaran ini, katanya gitu. Waduh. Nah, kemudian juga ada nih VT berikut ini dengan caption bertuliskan sudah diduga masa penahanan diperpanjang menjadi 40 hari. Semakin sulit medan, semakin kuat lawan, semakin keras. Pertempuran semakin indah kemenangan. Support NM, kami menunggu di persidangan. Memang benar kejujuran itu resiko terberat untuk negara Konoha, gitu katanya. Sungguh sangat tidak adil buat AMI speak up kejujuran bongkar para mafia skincare untuk menyelamatkan perempuan-perempuan di Indonesia atau se-Indonesia katanya gitu ya, tapi berusaha dibungkam dengan berbagai cara. Dan si Ratu flexing para owner bermasalah belum ada kejelasan proses hukum. Speechless gitu ya. Nah, ngomongin soal ya udah sebut saja Ratu flexing nih, ketika live juga bener-bener dihajar habis-habisan gitu ya oleh para warganet dan netizen yang sepertinya sudah mulai sadar tentang kebenaran ini gitu. Detik-detik live, Dokter Reza dibikin panas, netizen. Bisa membantu mengapagasi kekosaman, bisa membantu mengatasi kulit kamu yang kering, kamu bisa dilembabkan dengan si moisturizer foundation tuh ini kakak sayangnya. Ini tuh ada 3 shade. Ada shade 1 buat kulit kamu yang udah putih udah cerah. Tuh lihat komentarnya, coba guys perhatikan komentarnya. Kata-katanya netizen menuliskan seperti itu gitu, kata-kata itu gitu. Di dalam kemasannya ya kakak besti ya. Ini bisa dipakai kapan aja, di mana aja ya. Tentunya juga sudah ada SPF-nya. Ya jadi aman banget kalau kamu sering aktivitas di luar juga. Sekarang pasukan udaranya pindah ke TikTok. Yang katanya
Ya, kalau udah kayak gitu, mau netizen, mau warganet, mau apapun itu sebutannya, pasti ya disangkanya adalah bujer gitu ya. Apa di komentar para warganet mengenai VT berikut tadi itu ya. Mudah-mudahan secepatnya ya katanya gitu. Lihat tuh yang komen bilang ya, saya dulu pakai ya, muka saya jerawatan parah, berobat ke Halo. Ya, akhirnya itu. Kenapa tangannya nggak diem ya, benerin ini, benerin itu. Bisa udah salting tuh kalau udah kayak gitu tuh. Kalau di live ngomongnya lancar, tapi kalau di DPR kenapa AE? Padahal belum tentu mereka bujer tanpa komando, mungkin inisiatif sendiri. Ya iyalah gitu ya. Sekian banyak fit yang sudah tersebar sejauh ini, masa iya sih warga Indonesia juga sudah mulai terbuka, pola pikirnya sudah tidak ketinggalan zaman, mereka bisa mengakses informasi, bisa memilah, memilih mana baik, mana yang benar gitu loh. Ya karena itu jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Kalau kita lihat di sini ketentuan seorang tersangka ditahan itu kan masuk di pasal 24 dan pasal 25. Itu jelas diatur di dalam kitab hukum undang-undang pidana itu bahwa ada syarat dan ketentuan di mana seorang ditahan di kepolisian menjadi tahanan polisi itu 20 hari ke depan. Setelah itu perpanjangan lagi 40 hari ke depan. Dan apabila ya, di dalam pemberkasan BAP, alat bukti, saksi dan semuanya yang diberikan kepada JPU untuk bisa meneliti berkas tersebut, tentunya berkas ini dilihat, dianalisa dan dibuktikan nilai pidananya terhadap sangkaannya tadi. Kan ada sangkaan pemerasan, ada yang pemerasan, terus PPU, tindak pidana ITE dan juga TPPU ya. Nah itu kan pasal berlapis jelas saja di atas 5 tahun. Nah, di sini juga ditentukan apabila pasal di atas 5 tahun dan akhirnya ada pasal TPPU di sini, tindak pidana pencucian uang, ini hukumannya menjadi 120 tahanannya menjadi 120 hari ke depan untuk bisa diperiksa. Kenapa? Karena pemeriksaan sampai dengan TPPU itu jelas predikat crime-nya harus selesai dulu nih. Nah jelas nih, predikat crime-nya selesai, pasal yang disangkakan kayak pemerasannya, terus harus lengkap gitu maksudnya secara bukti, data, terus semuanya. ada TPPU-nya. Nah semuanya itu harus dibuktikan, baik itu materialnya maupun formilnya. Materialnya adalah berkas-berkasnya dari uangnya yang ditransfer, siapa aja yang melakukannya, saksi-saksinya siapa, apakah ini saksinya perlu ditambahkan lagi, saksi-saksi baru yang belum masuk di dalam peristiwanya, tentunya ini juga masuk ke dalam situ. Nanti biar JPU akan mengirimkan berkas kembali P19 untuk dilakukan pelengkapan terhadap berkas itu. Misalnya harus dilakukan saksi baru, karena peristiwa ini terjadi berdasarkan adanya seorang saksi, dan saksi. Itu juga perlu. Bisa Ya juga panjang sebenarnya prosesnya ya, harus ditempuh sebenarnya, nggak bisa buru-buru. Kewenangan untuk bisa melengkapi berkas-berkas perkara, karena jangan sampai nanti begitu dilimpahkan setelah P21 tahap 2 nanti di persidangan dibuka ternyata nggak komplit, ada yang terpisah nih, oh terjadinya ada saksi-saksi yang kurang, oh alat buktinya ada yang kurang cukup, oh ternyata ada beberapa peristiwa kejadian yang belum dibuka di dalam BAP kan gitu. Oh seperti itu, makanya itu yang harus secara Iya emang komplit dan banyak yang harus dipenuhi Berarti gitu ya. butuh perkiraan sekitar 4 bulan hingga harus sampai ke P21 seorang Nikita Mirzani. Ini seperti itu mas? ya, jadi kalau memang belum juga selesai, tentunya masih ada nih namanya perpanjangan PN ya, perpanjangan kejaksaan, terus perpanjangan PN, dan nanti ada lagi dari 120 hari masih ada 30 hari, jadi 150 hari kalau adanya pasal TPPU.
Jadi masih bisa nih selama 150 hari ini masih bisa berkas ini bolak-balik tuh, di berkasnya diambil, apa yang kurang nanti diperiksa lagi oleh penyidik untuk bisa dilakukan pengembangan juga bisa. Dilakukan tambahin saksi ahli lagi juga bisa nanti. Di dalam prosesnya masih ditahan di tahanan kejaksaan sekalipun itu masih bisa untuk memeriksa suatu berkas. Dan apabila sampai batas yang sudah maksimum penahanan seseorang, ini ada batas maksimum, juga belum selesai nih pemberkasan ataupun belum komplit menurut jaksa, maka dia bebas demi hukum. Ini bebas demi hukum dan harus dilepas dari tahanan. Gitu. Jadi selama batas 120 hari plus 30 hari, total 150 hari, kalau masih belum bisa juga ya JPU menentukan bahwa kasus ini komplit menjadi sempurna untuk dilimpahkan, nah tandanya tersangka tersebut harus bebas demi hukum. Mas terakhir, berarti apa yang dilakukan Niki ini juga termasuk kejahatan yang cukup ini juga masih apa dia sampai susah untuk mendapatkan penangguhan tahanan. Iya, jadi jelas ini pasalnya sangat berat dan berlapis, pemerasan, terus ada pemerasan, ada apa namanya TPPU, ada ITE, itu kan pasal berlapis. Jelas. Hasil itu berarti penangguhannya sangat sulit dikabulkan, Mas ya? Kalau saya rasa sangat sulit ditangguhkan. Tapi kalau bisa membuktikan di kejaksaan tentunya ya nanti tinggal NM harus berupaya bagaimana cara membuktikan JPU agar kasus ini apakah sudah sempurna atau belum dengan tuduhan pasal-pasalnya, seperti itu. Ya, itu adalah salah satu statement dari pakar hukum ya gitu. Masa tahanan Niki diperpanjang 40 hari. Tanggapan Tommy Triyunanto ya, praktisi hukum kayak gitu. Bingung sih ya gitu. Ya kita tunggu aja lah nanti update-nya seperti apa ya gitu. Yang jelas semakin hari juga semakin ada aja update-annya, makin banyak yang bikin VT. Para netizen ini semakin terbuka pikirannya bahwa mereka menyadari bahwa ini tidak ada bahwa ini masih ada sesuatu yang nggak beres gitu ibaratnya ya gitu. Coba salah satu komentarnya, ada apa dengan Polda Metro Jaya, ada apa dengan Polda atau Poltabes ya gitu, katanya kok bisa para mafia sekitar kebal hukum katanya gitu, kebal hukum bahasanya ya gitu ya, nggak tahu sih, kebal hukum bingung sih ya kalau kita ngomongin di negeri Konoha ini memang ya gitu. Tapi ya pada kenyataannya seperti inilah yang terjadi gitu ya. Dan berikutlah video closing dari warganet ya dan juga netizen yang mereka berani menyuarakan suaranya dan tidak takut akan jeratan hukum apapun itu ke depannya, karena ya ini negara demokrasi, siapapun berhak bersuara gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau dilaporin apa sama dia? Gue netizen, gue berhak bersuara. Ya. Benar sekali. Ngapain kita harus takut? Kita sebagai netizen, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita juga orang-orang yang memiliki sikap netral, kita juga menginginkan kebaikan dan juga kita ingin yang namanya kemakmuran tanpa adanya huru-hara. Nah, sedangkan yang kita hadapin ini adalah orang yang suka buat huru-hara, drama, dan playing victim. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus kritis, harus smart, dan harus menilai yang mana yang baik dan mana yang buruk. Disitulah letaknya kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus bersatu melawan orang-orang yang suka zolim, orang-orang yang suka huru-hara seperti ini. Ingat, yang korban itu adalah masyarakat Indonesia. Ya, gitu ya, bukan mereka yang punya uang banyak atau mereka yang memiliki produk abal-abal.